هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ هل لك سر عند الله بينك أنت وبين. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa bisa melahirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat betapa luas dan banyaknya melimpahnya nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk kita, keluarga dan juga semua umat manusia. Tidak ada seorang pun yang bisa hidup kecuali dengan nikmat dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga juga para sahabat dan seluruh umatnya yang istiqomah menghidupkan sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, sehat semua nggih? Alhamdulillah, insyaallah begitu semangat ya pagi ini ya. Sehingga menunggu ustadznya bukan ustadz menunggu muridnya. Ya, rekor ya pagi ini, alhamdulillah. Baik, teman-teman sekalian, alhamdulillah kemarin kita sudah sama-sama menyelesaikan hafalan surah Al-Alaq secara bersama-sama. Tentu ini adalah satu nikmat kita bisa bersama-sama membaca Quran, menghafal Al-Quran ya. Insyaallah majelis yang Allah perintahkan kepada para malaikat untuk diliputi oleh para malaikat untuk diberikan keberkahan kepadanya adalah majelis ilmu atau majelis Quran. Ya, dan kita bisa sama-sama memecahkan satu amalan yang mungkin kalau kita lakukan sendiri-sendiri ini menjadi suatu hal yang sangat berat sekali, mengingat kesibukan, usia, ya, kemudian pemikiran kita. Artinya tidak hanya satu hal yang kita pikirkan, banyak sekali yang kita pikirkan, sehingga ini menjadi tantangan. Tapi karena kita kerjakan bersama-sama ya, kita bersama-sama dalam melakukannya, sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan ringan insyaallah. Maka teman-teman sekalian, insyaallah pada kesempatan pagi ini kita akan coba melanjutkan pada surat berikutnya, yaitu surah Al-Qadr. Tapi sebelumnya saya ingin mengajak teman-teman untuk murajaah dulu secara bergantian surah Al-Alaq. Baik, saya tahu teman-teman bisa sambung basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra wa rabbukal akram. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ar-ra'ahu istaghna. Ara'aita alladhi yanha. Ara'aita in kana 'alal huda. Ara'aita in كذب
كذب وتولى كلا لئن لم ينته لنصفعا بالناصية فليدع ناديه كلا. Baik, teman-teman sekalian, alhamdulillah kita coba melanjutkan pagi ini surah Al-Qadr. Baik, sebelum kita hafalkan, kita coba cek bacaannya dulu. Saya contohkan, teman-teman bisa mengikuti ya. Poin dari surah Al-Qadr ini adalah kita coba menampakkan dua sifat sekaligus di akhir ayat ya. Kita bisa lihat di mana surah Al-Qadr ini akhir ayatnya semua adalah huruf ra ya, semua huruf ra, dan kita tahu bahasanya huruf ra adalah keluar dari ujung lidah bertemu dengan langit-langit depan dengan ada getaran situ ra ya, dengan getaran yang cukup halus. Kemudian ra ini memiliki dua kondisi ya, kadang dia terbaca dengan tebal dan kadang dia terbaca dengan kondisi tipis ya. Ketika dia berharakat fathah, dhammah atau sukun sebelumnya fathah ya, atau sukun sebelumnya fathah, atau sukun sebelumnya dhammah, atau sukun sebelumnya dhammah, maka dibaca tebal ya, seperti dalam kasus Al-Qadr ini ya, sebelumnya sukun dan sebelumnya baru huruf yang berharakat fathah, dibaca tebal. Dan ketika dia berharakat kasrah atau sebelumnya sukun sebelumnya kasrah, atau sukun sebelumnya kasrah, maka dibaca tipis ya, fir ya, itu. Nah, bagaimana cara menebalkan? Cara menebalkan cukup dengan mengangkat pangkal lidah ke atas ya, maka dia akan tebal ra qadr ya. Sedangkan dengan menipiskan adalah cukup menurunkan dan hanya ujungnya saja yang naik di titiknya, yaitu di langit-langit mulut bagian depan. Ini jadi kita harus menampakkan sifat daripada huruf ra, takrirnya, tafkhimnya, dan juga sekaligus sifat daripada huruf sebelumnya. Contoh di ayat pertama ya, sebelum huruf ra huruf apa? Huruf dal ya, huruf dal yaitu huruf qalqalah ya kan? Maka kita harus tampakkan takrir dan tafkhimnya huruf ra, sekaligus kita tampakkan qalqalah daripada huruf dal ya. Qadr ya, jadi kalau tetap qalqalah dan ra-nya juga tetap terbaca. Coba qadr, syahr, amr, fajr. Nah, itu ya. Baik, coba kita praktek. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Lailatul
tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, alhamdulillah. Surah Al-Qadr artinya adalah ketetapan atau kemuliaan. Jadi itulah keunikan daripada huruf Arab, itu memiliki banyak makna ya. Jadi kenapa di surah ini disebut dengan surah Al-Qadr? Karena saat itulah Allah tetapkan semua urusan. Qadr adalah takdir, penetapan, keputusan. Tapi di lain sisi Al-Qadr juga maknanya adalah kemuliaan. Ya, makanya disebut dengan Lailatul Qadar adalah malam penuh kemuliaan dan malam ditetapkannya berbagai macam urusan. Ya, makanya dalam surah Ad-Dukhan itu disebutkan fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam yang penuh berkah itulah Allah tetapkan semua perkara yang penuh hikmah. Maksudnya adalah Allah tetapkan semua takdir, semua umur, semua ajal, semua rezeki bagi setiap manusia dan makhluknya dalam 1 tahun ya. Jadi ini cukup berbeda dengan sebagian yang meyakini itu ditetapkan di malam nisfu Sya'ban ya. Malam nisfu Sya'ban memang malam yang cukup mulia, spesial. Dalam hadis Allah mengatakan, dalam hadis dikatakan Allah akan menengok hamba-hambanya fi lailatin nisf minas Sya'ban ya, menengok kondisi hambanya di malam nisfu Sya'ban ya. Maksudnya apa? Allah melihat ya, ingin motivasi hamba-hambanya untuk meningkatkan amalnya ya, seperti itu. Diterangkan dengan kemuliaan-kemuliaan tertentu. Nah, itu rata-rata hadisnya tidak sahih ya. Nah, adapun ditetapkannya ketetapan rezeki, ajal dan semua apa yang akan terjadi pada makhluknya dalam setahun itu adalah terjadi di malam Lailatul Qadar, bukan di malam nisfu Sya'ban ya. Baik, kita langsung masuk di surat Qadar ya. Jadi surat ini secara urutan menempati urutan yang ke-97 dan masuk kategori surat Makkiyah, artinya yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi sebelum beliau hijrah ke Madinah. Biasanya seputar tentang akidah, tentang akhirat dan keimanan. Seorang ulama al-tafsir Al-Imam Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsirnya Taisirul Manan fi tafsir Kalamir Rahman, beliau mengatakan wasumiyat Lailatul Qadar, dan disebut malam ini dengan malam Lailatul Qadar li'admi qadriha wa fadliha 'indallah, karena keagungan, kemuliaannya dan keutamaannya di sisi Allah. Wa li'annahu yuqaddaru fiha ma yakun, dan di malam itu ditetapkan semua takdir yang akan terjadi fil 'am, dalam 1 tahun, minal ajal, daripada ajal umur manusia, wal arzaq, dan semua rizki-rizki manusia dan semua ciptaannya, wal maqadir al-qadriyah, dan semua takdir-takdir yang lain ditetapkan malam itu untuk berlaku satu tahun ya. Makanya orang yang tidak bermunajat, berdoa, mengajukan proposal doa dan kebaikan di malam Lailatul Qadar adalah orang yang rugi ya, itu. Baik, di ayat pertama Allah katakan inna, sesungguhnya kami Allah anzalnahu, telah menurunkan Al-Quran. Dari 2 kata pertama ini kita sudah tahu bahasanya Al-Quran itu bukan kitab bumi, tapi dia adalah kitab langit ya kan. Makanya dia perlu diturunkan
Makanya di antara nama Al-Quran adalah Tanzil. Kenapa disebut Tanzil? Karena dia adalah suatu yang turun dari langit, bukan diciptakan di bumi. Dan dia bukan makhluk, tapi adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada yang mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah buatan Nabi Muhammad, kitab sihirnya Nabi Muhammad, kitab dongeng dan sebagainya. Itu semua adalah ucapan-ucapan para pembenci ya Islam di zaman Nabi SAW, sampai nanti hari kiamat juga selalu ada tuduhan seperti itu ya. Bahkan seorang pembenci Islam ya yang bernama Salman Rushdie itu juga sempat mengatakan Al-Quran adalah satanic verse ya, yaitu ayat-ayat setan gitu ya. Karena apa? Karena dia sangat benci dengan Islam. Baik, jadi jelas Al-Quran adalah tanzil, kitab yang Allah turunkan dari langit. Makanya dia disebut dengan kitab samawi atau kitab langit. Fi lailatul qadar, Allah menurunkannya di malam Lailatul Qadar. Jadi jelas bukan di malam nisfu sana. Meskipun ada sebagian ya ulama yang berpendapat itu di malam nisfu, tapi sangat jarang sekali, sangat sedikit sekali pendapatnya. Pendapat yang kuat adalah mengatakan itu diturunkan di malam Lailatul Qadar. Ya. Nah, di manakah atau kapankah terjadi malam Lailatul Qadar? Nah, diturunkannya malam Lailatul Qadar adalah di bulan Ramadan. Ya, karena dalam ayat yang lain surah Al-Baqarah itu Allah jelaskan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ya, inilah bulan Ramadan yang di dalam bulan inilah Allah turunkan Al-Quran. Allah katakan Allah turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Dan dalam ayat yang lain Allah katakan bulan Ramadan yang kami turunkan di dalamnya Al-Quran. Berarti apa? Malam Lailatul Qadar include di dalam bulan Ramadan. Iltamisuha fi ashril awakhir min Ramadan. Dalam ayat yang lain Nabi mengatakan carilah malam itu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ya. Ada juga satu perkataan athar dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi berkata qala fi lailatul qadar, tentang malam Lailatul Qadar, innaha lailatun sabi'atun aw tasi'atun wa isrin. Sesungguhnya malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan umumnya itu terjadi di malam 27 atau malam 29 ya. Wa innal malaikata, dan sesungguhnya para malaikat saat itu ya tilkal lailah hiya fil ardi aktsar min adadil hasab. Dan sesungguhnya jumlah malaikat yang turun saat malam Lailatul Qadar itu jumlahnya lebih banyak daripada jumlah pasir-pasir yang ada di bumi. Ya, saking banyaknya malaikat pembawa rahmat dan barokah yang turun di malam Lailatul Qadar. Baik, kemudian ayat ini juga mengandung dua pendapat. Ya, bahwasanya ayat ini berbicara tentang proses turunnya Al-Quran ya, fase pertama dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah ya. Ini adalah fase pertama, turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Lauhil Mahfuz itu di langit ke-7, kemudian diturunkan oleh Allah ke langit yang terendah namanya Baitul Izzah. Nah, momen itu tepat terjadi di malam Lailatul Qadar. Ya, tidak ada perselisihan. Ini yang pertama. Yang kedua, turunnya ibtida'u nuzulihi, yaitu turun pertamanya Al-Quran ya, atau awal-awal turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad SAW yang sedang berada di Gua Hira. Ya, dan itu juga terjadi di bulan Ramadan. Ya, tapi beberapa pendapat menguatkan bahwasanya dimaksud dalam ayat pertama surah Al-Qadr ini adalah yaitu proses turunnya Al-Quran fase pertama dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Ya, di Ka'bahnya penduduk langit yang pertama. Ini ya. Baik.
Dan itu sama-sama di bulan Ramadan dan sama-sama di malam Lailatul Qadar. Kemudian ayat yang kedua, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, dan tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Allah ingin memberitahu kita tentang malam Lailatul Qadar, tapi Allah awali dengan satu pertanyaan. Dan memberi dengan mengawali satu pertanyaan ini adalah salah satu cara dalam mengajarkan ilmu. Allah bertanya, bukan Allah tidak tahu, tapi Allah ingin mengajarkan kepada kita. Tahukah kamu, wahai Muhammad, apa yang dimaksud dengan malam Lailatul Qadar? Malam yang penuh kemuliaan, malam yang ditetapkannya berbagai macam takdir dan ketetapan. Allah menjawabnya di ayat yang ketiga, Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadar itu ya Muhammad, khairum min alfi syahr, itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, ayatnya begitu umum sekali. Ya, malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada malam 1000 bulan. Malamnya itu juga mulia, amal soleh juga saat itu begitu mulia. Kita tidak menitipkan amal ibadah saat itu, maka itu kita sangat rugi sekali ya. Maka Sufyan Ats-Tsauri berkata bahwasanya gurunya Mujahid berkata apa? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, qala amaluha siyamuha wa qiyamuha khairun min alfi syahr. Yang dimaksud dengan malam itu lebih baik daripada 1000 bulan adalah amal ibadah saat itu, ya, semua bentuk amal ibadahnya, puasanya termasuk sholat malamnya, itu menjadi amalan yang sangat mulia, lebih baik daripada beramal selama 1000 bulan. Apa latar belakang turunnya ayat ini? Ya, bahwasanya ibadah di malam Lailatul Qadar itu menjadi lebih mulia daripada 1000 bulan. Disebutkan ya bahwasanya dulu pada zaman Bani Israel, ya, Al-Mujahid qala, dari Mujahid berkata, kana fi Bani Israil rajulun yaqumul lail. Dulu pada zaman Bani Israel, keturunan Nabi Yakub, ada seorang ahli ibadah, yaqumul lail hatta yusbih, dia selalu sholat malam sampai pagi. Ketika dia sholat malam pasti sampai subuh, pasti sampai subuh. Thumma yujahidul adu bin nahar, malamnya tahajud sampai subuh, kemudian paginya dia berjuang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah, hatta yumsi, sampai sore. Fayaf'alu dzalika alfa, seperti itu terus selama 1000 bulan. 1000 bulan itu berarti kira-kira berapa? 83 sampai 84 tahun ya, kalau kita konversi ke tahun. Fa anzalallahu dzalikal ayat, maka Allah turunkan ayat ini, ayat yang ketiga ini, ya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bahwasanya apa? Oh, dulu Bani Israel ada orang yang malamnya sholat malam sampai subuh, paginya berjihad di jalan Allah selama 1000 bulan. Itu ibadahnya masih kalah dengan umat Nabi Muhammad yang hanya semalam saja beribadah pas di malam Lailatul Qadar. Itu mengalahkan orang ahli ibadah yang dulu beribadah selama 1000 bulan pada zaman Bani Israel. Malamnya sholat malam sampai subuh, ya kan, paginya dia berjuang di jalan. Itu kalah dengan umat Nabi yang hanya mungkin ya 1 jam dia sholat malam di malam Lailatul Qadar, setelah itu tidur. Itu mengalahkan ya, orang yang ibadah di selama 1000 bulan di zaman Bani Israel. Maka ya ini umat Nabi nih, kalau bulan Ramadan ini tidur terus, malamnya ini rugi pol ya. Baik, tanazzalul malaikatu warruh, para malaikat pembawa berkat dan rahmat itu turun ya ke langit yang terendah. Tadi disebutkan dalam riwayat Abu Hurairah tadi, tilkal wa innal malaikata tilkal lailah fil ardi aktsar min adadil hasab. Jumlah, bahkan jumlah malaikat yang turun di malam Lailatul Qadar saat itu ke bumi itu lebih banyak daripada jumlah pasir-pasir di
di bumi. Subhanallah. Waruh. Nah, ruh di sini dia mengatakan adalah malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril bersama para malaikat pembawa rahmat turun dengan jumlah yang begitu banyak. Bi'idni rabbihim, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, min kulli amr, ya, dari segala urusan, ya. Dari segala urusan dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya disitulah malam itu Allah tetapkan semua perkara dan urusan. Salamun, maka kesejahteraan dari Allah, ya, bersama para malaikat yang turun saat itu untuk semua yang bangun saat itu, hatta matla'il fajar. Keselamatan itu Allah berikan sampai datang waktu fajar, sampai datang waktu subuh. Subhanallah, ya. Moga-moga setiap tahun kita dapat meraihnya, malam Lailatul Qadar. Baik, setiap tahun, ya, setiap bulan Ramadan maksudnya. Baik, jadi kita bicara surah Al-Qadr ini jadi iling-iling bulan Ramadan. Padahal baru lewat kemarin, ya. Nah, moga-moga bisa berjumpa lagi bulan Ramadan pada tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita coba hafalkan surah Al-Qadr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Dua. Ikuti panjang pendeknya, ya, disempurnakan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Tiga. Kami Allah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Satu. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Dua. Tiga. Dan tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Satu. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Dua. Tiga.
malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada ibadah selama 1000 bulan, ya, di waktu yang lain di zaman Bani Israel dulu. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Satu. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Satu. تنزل الملائكة والروح فيها. Satu. Dua. Tiga. Turun begitu banyak malaikat saat itu dan juga malaikat Jibril warroh, ya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Satu. Bi'izni rabbihim min kulli amr. Dua. Dengan izin Allah dari setiap urusan, penetapan di dalamnya urusan dan takdir semua makhluk. Bi'izni rabbihim min kulli amr. Satu. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Satu. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Satu. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dua. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam, kesejahteraan bagi yang beribadah saat itu, hiya hatta matla'il fajr, sampai terbitnya fajar subuh, ya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Satu. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna
ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Satu. Oke, kita baca sekali lagi sama-sama. 1, 2, 3 dari ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma Lailatul Qadri khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Allahumma arhamna bil Quran. Kalau nggak ada manfaatnya, kalau ada pertanyaan, kalau misalkan kita pas bangun di malam Lailatul Qadar ya, atau bangun di malam 27 atau 29 di akhir bulan Ramadan, kira-kira apa yang harus kita lakukan ya? Maka amalan yang paling mulia adalah 1, sholat malam ya, selama mungkin ya, sekhusyuk mungkin, sebaik mungkin ya. Nabi mengatakan man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi ya, riwayat Bukhari dan Muslim. Siapa yang bisa bangun malam salat tahajud di malam Lailatul Qadar ya, dengan iman dan ihtisaban, dengan penuh keikhlasan dan mengharap pahala dari Allah, maka diampunkan oleh Allah dosa-dosanya yang telah lalu. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi mengisinya dengan banyak salat. Gitu ya. Kemudian yang kedua apa? Dengan banyak berdoa. Ya. Aisyah bertanya kepada Rasulullah, bagaimana atau apa yang aku harus ucapkan ya Rasulullah ketika saya mendapati malam Lailatul Qadar? Maka beliau mengajarkan, kul, katakanlah, Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Penghapus dosa, maka hapuskanlah dosa-dosaku saat ini. Subhanallah. Baik, teman-teman sekalian, nah baru kemudian ibadah-ibadah yang lain, membaca Quran, membaca kitab, ya, zikir-zikir yang lain, nah itu baru. Barangkali ada pertanyaan dari teman-teman? Jelas? Jelas ya, Bu Rahim, gimana? Malam Lailatul Qadar di Namirah, gimana? Kalau yang lagi berhalangan, apakah bisa seorang perempuan yang lagi berhalangan mendapatkan malam Lailatul Qadar? Bisa ya. Kalaupun dia tidak bisa mengisinya dengan sholat, maka dia bisa mengisi dengan berdoa, termasuk juga membaca Al-Quran ya, meskipun tidak harus memegang mushaf. Maka supaya kita keluar dari perdebatan antara apakah seorang wanita yang sedang berhalangan boleh memegang secara langsung Al-Quran ataukah tidak, maka kita tetap bisa memegangnya tapi dengan alas ya. Kalau membaca Al-Quran di waktu berhalangan
Tidak ada yang kemudian melarang, tidak ada. Yang melarang itu adalah ketika langsung memegang secara langsung. Itu pun dalilnya banyak juga dibantah oleh para ulama yang lain. Karena seorang al-mu'min la yanjus. Seorang mukmin itu tidak ada yang najis, tidak ada. Ya. Seorang mukmin tidak najis. Yang najis itu adalah orang musyrik. Seperti itu. Ada lagi? Jelas? Baik. InsyaAllah kita akan ketemu pada pertemuan berikutnya untuk menyetorkan surah Al-Qadr ya. InsyaAllah ini selingan ini mudah InsyaAllah ya. Hurayu, tenang saja. Tapi setelahnya mungkin agak sulit sedikit Al-Bayyinah ini. Tapi tetap mudah kalau kita hafalkan bersama-sama. Kita akhiri dengan baca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.